Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di waktu duha ini kita bisa belajar bersama di Masjid An-Nafi, daerah Dago, Bandung. Semoga Allah Ta'ala jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita membahas tentang judi online. Tapi sebelumnya kita bahas judi offline dulu ya. Apa bedanya antara online dan offline? Hanya medianya aja kan ya. Hakikatnya sama. Bahkan semakin parah karena mudah orang untuk berbuat maksiat. Saya ajak Anda untuk membuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 90-91. Di dua ayat ini Allah menjelaskan tentang bahaya judi dan bagaimana penekanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk meninggalkan judi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Sudah ketemu? Di mushafnya ada surat Al-Maidah enggak? Ada ya. Kalau enggak ada bisa ditukar ya. Ayat 90-91. Allah berfirman di ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan di ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan judi, wal ansab, berhala, wal azlam, dan praktek ngundi nasib, rijsum min amali syaitan, merupakan perbuatan najis yang menjadi kebiasaan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan ini, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di ayat 91 Allah mengatakan, innama yuridu syaitan, yang dikehendaki oleh setan, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, mereka hendak menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian fil khamri wal maisir, dengan godaan khamr, minum khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah, dan menghalangi kalian dari zikrullah dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti untuk melakukan tindakan semacam ini? Seperti yang kita ketahui bahwasanya tradisi jahiliyah, mereka ini suka minum khamr. Minuman di masa silam itu ragamnya sangat sedikit. Sehingga hanya ada 3. 1 air putih dan 2 minuman tambahan, yang 1 susu, yang 1 khamr. Maka Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau didatangi oleh Jibril dengan membawa 2 gelas. Segelas susu dan segelas khamr. Kemudian Nabi SAW memilih yang mana? Memilih susu. Kenapa Pak kok susu Pak? Karena waktu itu belum ada aneka minuman seperti zaman sekarang. Kok enggak kopi atau boba atau apa? Kenapa kok susu? Karena hampir di semua rumah masyarakat Arab ketika itu tidak lepas dari 3 jenis minuman ini. Kalau enggak air putih, susu, atau khamr.
Sehingga Nabi SAW didatangkan oleh malaikat 2 gelas, yang satu. Kemudian malaikat mengatakan, laqad ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Sehingga minuman susu itulah pilihan minuman selain air putih yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin. Karena umumnya orang punya dua ini, susu atau khamar sebagai minuman tambahan selain air putih. Maka dengan kebiasaan yang demikian mendarah daging, hampir di semua rumah ada minuman semacam ini, maka cara syariat dalam mengarahkan manusia untuk meninggalkan khamar dilakukan secara bertahap. Dan tahapan terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 90-91. Sejak turun ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan khamr 100%. Di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan kepada khamr dan judi dengan dari 10 sisi. 10 sisi celaan untuk khamr dan judi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika mau melarang minum khamr dan praktek judi, Allah awali dengan nidaul iman, dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap perintah atau larangan yang diawali dengan nidaul iman, dengan panggilan iman, berarti pelaksanaan perintah atau menjauhi larangan setelahnya adalah bagian dari konsekuensi iman. Sehingga para ulama memanai setiap ada perintah yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau larangan yang sebelumnya didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman, buktikan kebenaran iman kalian dengan laksanakan perintah setelahnya atau dengan menjauhi larangan setelahnya. Dan itu menjadi kaidah untuk setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga meninggalkan judi adalah bagian dari konsekuensi iman. Maka ini dijadikan sebagai sisi yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala melarang praktek perjudian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan judi dan khamr sebagaimana perbuatan tercela yang lainnya, yang disebut dengan dalalatul iqtiran. Disebut dengan dalalatul iqtiran. Apa itu dalalatul iqtiran? Dalalatul iqtiran adalah indikasi sesuatu itu bisa dinilai baik dan buruk dilihat dari rangkaian kalimat kanan kirinya. Judi dan khamr di ayat 90 itu digandengkan dengan al-ansab dan azlam. Al-ansab artinya apa? Berhala. Al-azlam artinya mengundi nasib cara jahiliyah. Sehingga sebagaimana kalian tidak ingin disebut sebagai orang yang dekat dengan berhala, maka seharusnya kalian jauhi judi dan khamr. Maka status khamr dan judi digandengkan dengan al-ansab wal azlam untuk menunjukkan bahwasanya praktek perbuatan ini adalah praktek perbuatan yang tercela, sebagaimana tercelanya orang yang menyembah berhala, sebagaimana jeleknya orang yang mengundi nasib dengan menggunakan al-azlam. Itu yang disebut dengan dalalatul iqtiran. Sehingga kalau ada nama orang disebutkan bersamaan dengan nama orang yang lain, maka nama yang pertama itu kurang lebih senilai dengan nama yang lain. Misalnya, ada orang yang bilang seperti ini. Di antara daftar manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, orang menyebutkan kayak gitu ya. Di antara daftar manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, misalnya kemudian dia sebut kayak gini, si A, Abu Lahab, Haman, Fir'aun. Dia sebutkan daftar orang-orang kafir. Berarti kurang lebih si A ini apa? Mirip sebagaimana kanan kirinya.
Itu yang disebut dengan dalalatul iqtiran. Di mana seseorang mereka menyampaikan sebuah pernyataan untuk menilai sesuatu dengan menyebutkan kanan kirinya. Tayyib. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut judi dengan rijsun. Rijs artinya najis. Najis apanya, Pak? Yang dimaksud tentu saja bukan najis bendanya. Karena benda yang dipakai untuk judi seperti kartu atau mungkin menggunakan dadu atau media-media yang semisal, benda-benda seperti ini secara fisiknya suci atau najis? Suci atau najis? Suci. Sehingga secara fisik statusnya suci. Tapi kenapa disebut oleh Allah dengan kalimat rijsun yang artinya najis? Karena benda ini statusnya adalah perbuatan najis. Sehingga najisnya najis apa? Perbuatannya, bukan najis fisiknya. Paham di sini? Baik. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apa yang najis dari orang musyrik? Apa yang najis dari orang musyrik? Akidahnya yang najis. Ideologinya yang najis, keyakinannya yang najis, karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan mereka kufur kepada Allah. Sehingga keberadaan akidah yang najis itu Allah sebut orang musyrikin sebagai orang najis. Apakah fisiknya najis? Fisik orang musyrik najis enggak? Tidak. Fisiknya najis enggak? Hah? Tidak. Sehingga kalau kita salaman dengan orang musyrik, wajib cuci tangan enggak? Apa dalilnya kalau fisik orang kafir tidak najis? Yang pertama, Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi. Sehingga konsekuensi ketika bermuamalah dengan Yahudi, barang itu kepegang orang Yahudi. Mungkin gandumnya kepegang Yahudi. Ketika beliau transaksi gandum atau kurma pernah kepegang Yahudi. Dan dalil yang paling kuat dalam hal ini adalah bolehnya seorang muslim lelaki menikah dengan wanita Nasrani. Padahal definisi najis itu sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syar'i. Itu najis. Definisi najis sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syar'i. Kalau kemudian orang kafir itu najis, seorang lelaki boleh menikahi wanita Nasrani, istrinya najis. Gimana nyentuh istrinya? Gimana nyentuhnya kalau nggak boleh disentuh? Maka ketika seorang lelaki muslim boleh menikahi wanita Nasrani, menunjukkan bahwasanya status najis itu bukan najis fisik, tapi najis apa? Najis akidahnya, najis amaliyahnya, sehingga Allah sebut innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, bukan najis fisiknya. Baik. Hal yang serupa juga bisa kita lihat di sini. Sesungguhnya khamr, judi, al-ansab dan al-azlam rijsun. Khamr, judi, berhala dan azlam itu najis, bukan najis fisik tapi najis perbuatan. Status perbuatannya adalah perbuatan yang najis. Selanjutnya, yang keberapa? Keempat. Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan ini sebagai amalus syaitan. Min amali syaitan. Ini merupakan kebiasaan setan. Dan kita tidak boleh meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita. Contoh makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita siapa? Orang kafir, binatang, termasuk juga setan. Maka kamu jangan tiru-tiru setan, karena setan itu lebih rendah dibandingkan mukmin. Sehingga sebagaimana kita tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir, kita juga nggak boleh tasyabbuh dengan binatang. Karena kaedahnya secara umum, seorang mukmin tidak boleh meniru kebiasaan makhluk yang lebih rendah dibandingkan dirinya. Makanya dalam gerakan salat,
kalau ada kesan itu mirip seperti gerakan binatang, oleh Nabi SAW dikasih batasan. Jangan turun sujud seperti turunnya onta. Jangan ketika salam itu kopat kapit seperti layaknya apa? Seperti ekor keledai ketika dia menggerakkan ekornya. Bentuknya gimana? Orang ketika salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Tangan kanan dan tangan kirinya ini seperti keledai yang menggerakkan ekornya. Makanya kalau salam tangannya di Bandung akan Assalamualaikum. Nah, saya nggak tahu siapa yang di pertama kali. Tapi itu umum, ya banyak. Di daerah-daerah Jawa Timur juga banyak. Sehingga orang yang tiru-tiru asal usulnya dari mana dia nggak tahu. Padahal ini praktek yang melanggar larangan Nabi SAW. Beliau juga melarang, janganlah kalian ketika sujud membentangkan tangannya sebagaimana layaknya anjing. Mana bentuknya? Sikunya ditaruh di tanah. Sehingga kalau sujud jangan kayak gini. Sikunya jangan ditaruh di tanah, jangan ditaruh di lantai, tapi diapain? Diangkat. Tapi kalau pepet-pepet gimana Pak? Tetap harus diangkat. Sehingga siku jangan sampai nempel dengan lantai. Dan seterusnya. Maka ketika ada kemiripan, Nabi SAW melarang dan beri ngasih batasan. Jangan seperti ini, biar nggak sama dengan binatang. Jangan mirip seperti duduknya setan, dan seterusnya. Sebab kita tidak boleh meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita. Baik, boleh nggak niru preman? Hah? Meniru preman boleh nggak? Potongan rambut niru preman. Terus apa lagi? Hah? Potongan baju niru preman boleh nggak? Nggak boleh. Jangan niru orang yang secara status lebih rendah. Baik orang kafir, binatang, setan, maupun orang yang secara umum di masyarakat dianggap buruk. Seperti niru gaya preman. Kalau niru gaya pemain bola, boleh. Tendangannya boleh ya. Kalau penampilannya jangan. Baik. Ini sisi yang kelima. Yang keenam, fajtanibu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan jauhilah. Sehingga ketika ada perintah, sekarang yang kelima. Yang kelima Allah perintahkan fajtanibuhu, jauhilah. Dengan menggunakan fi'il amr yang tegas. Fajtanibuhu, jauhilah. Ijtanaba yajtanibu dari kata janbun yang artinya bagian sisi. Orang junub disebut junub karena dia jauh dari ibadah. Makanya orang yang sedang junub dia tidak boleh melaksanakan ibadah. Wasahibi bil jambi, teman yang berada di samping. Artinya dia tidak bersatu dengan kita. Maka Allah sebut fajtanibuhu, jauhilah dia. Jadikan dirimu dengan perbuatan ini berbeda. Jangan sampai menyatu dengan kamu. Itu yang dimaksud dengan makna fajtanibu. Yang keenam, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tentu semua orang mengendaki dia disebut sebagai orang muflih yang beruntung. Dan syarat untuk bisa disebut orang yang beruntung, dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini sisi yang keenam. Sudah? 4 sisanya ada di ayat 91. Yang ketujuh, Allah menjelaskan ada maksud jahat setan. Mau dikonekkan dengan Zoom? Biar bisa tampil di atas ya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang ketujuh. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah sebutkan tujuan setan, kenapa dia ganggu manusia, agar mereka minum khamr dan melakukan judi. Tujuannya adalah untuk menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian fil khamri wal maisir. Disebabkan karena khamr dan judi. Maka setelah Allah menjelaskan tentang sisi larangan khamr dan judi, Allah sebutkan tujuan setan itu jahat sekali. Mereka pinginnya agar kalian itu selalu bermusuhan, agar kalian itu saling membenci dengan minum khamr atau melakukan praktek judi. Wa yasuddakum an dzikrillah. Sisi yang keberapa ini? Yang ke-8. Dan setan menghendaki agar menghalangi kalian untuk melakukan zikrullah. Makanya enggak ada orang judi begitu menang, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, sambil ngambil duitnya. Ada kayak gitu, Pak? Tidak mungkin. Dia tidak akan mengingat Allah. Dan kalaupun ketika dia kalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fasabrun jamil, wallahul musta'an. Tidak ada kayak gitu. Mereka ketika praktek seperti ini akan menghalangi praktek perbuatan ini dari zikrullah. Dan yang ke-9, wa anis salah, dan menghalangi dari salat. Sehingga Allah sebutkan ada 3 tujuan utama. Setan goda manusia dengan praktek judi dan minum khamr. Pertama, untuk menciptakan permusuhan di antara masyarakat. Yang kedua, untuk menghalangi orang dari zikrullah. Yang ketiga, menghalangi mereka dari melaksanakan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan mengatakan, "Fahal antum muntahun?" Sisi yang ke-10. Kenapa kalian gak leren? Kenapa kalian tidak berhenti kalau sudah tahu betapa buruknya khamr dan judi? Baik, ini 10 sisi pelarangan Allah terhadap khamr dan judi yang disebutkan di 2 ayat surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal akan buruknya judi, berikutnya kita perlu tahu bagaimana batasan judi. Judi ini unsur utamanya adalah mukhatarah. Unsur utama dalam perjudian adalah adanya mukhatarah. Gambling. Untung-untungan. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah bainal ghunmi wal ghurmi. Antara untung dan buntung. Pilihannya antara untung dan buntung, untung atau rugi. Dan judi itu mirip seperti goror. Hanya saja bedanya, kalau judi ini terjadi pada permainan. Sedangkan goror ini terjadi dalam transaksi. Ilahnya sama. Sama-sama ada sisi ketidakjelasan. Cuman bedanya, judi terjadi pada permainan, kalau goror terjadi pada transaksi. Mana yang lebih besar dosanya? Mana yang lebih besar dosanya? Judi atau goror? Judi. Sehingga meskipun ilahnya sama, tapi judi lebih besar madorotnya dibandingkan goror. Oleh karena itu, ada goror yang ditoleransi. Tapi tidak ada judi yang ditoleransi.
Sebutannya apa? No tolerant. Tidak ada judi yang ditoleransi. Karena itu ada beberapa goror yang dikecualikan. Goror yang kayak gini masih dibolehkan, ini masih diizinkan meskipun ada unsur gorornya. Tapi kalau judi nggak ada toleransi. Sebagai contoh, goror yang diizinkan contohnya adalah goror yang kecil. Goror sedikit boleh. Kenapa Pak? Karena goror sedikit itu tidak menyebabkan terjadinya pemicu permusuhan. Contohnya gimana? Anda beli kacang, isinya tahu nggak Pak? Hah? Apakah ketika Bapak Ibu beli kacang di-scan dulu? Satu-satu di-scan. Atau ketika Anda beli kacang langsung ditimbang? Bahkan kadang orang beli kacang kan yang di pinggir jalan ya, yang sudah matang, pakai ditakar ya. Langsung ditakar pakai tangan, 1 mut. Berapa harganya 1 mut kacang? Langsung ditakar pakai tangan, kemudian transaksi dilakukan. Anda tidak tahu beratnya, maka bisa jadi antara konsumen 1 dengan konsumen 2 kalau pakai timbangan digital, beda itu Pak. Cuman karena kita sudah saling percaya, adanya selisih seperti ini, goror, tapi statusnya goror kecil. Dan goror kecil tidak mempengaruhi keabsahan akad. Baik. Bagaimana dengan judi yang kecil? Judi kecil contohnya apa? Karet, ya. Kelereng, terus apa lagi? Gambar. Ya. Terus apa lagi sekarang? Hah? Layangan. Hah? Capit boneka. Ya. Capit boneka. Ini nilainya kecil. Bahkan kita dari dulu terdidik dengan yang kayak gini Pak. Coba teman-teman yang lot-lotan ya, yang usianya udah agak senior ya. Dulu kan kita main karet, sampai punya setumpuk karet, yang kalah ngapain? Beli dari temennya. Setelah beli main lagi, siapa yang kalah, nanti dia beli lagi. Dan saya masih ingat dulu, saya tuh seneng kalau main kelereng sama yang nggak bisa. Penangan jadinya kan. Ada anaknya orang kaya yang dia suka nggak bisa main kelereng, tapi seneng main. Wah ini lawan yang paling empuk ini. Akhirnya untung banyak, dapat kelereng banyak, 1 kaleng tuh isinya kelereng, nanti dia beli. Dari situ dapat duit. Dan kita terdidik dengan seperti itu dari kecil. Dulu nggak ada orang yang kemudian ngasih ini dilarang, ini nggak boleh, ini haram, ini judi. Informasi kayak gitu nggak pernah kita dapatkan. Kita tidak pernah sampai kepikiran bahwa praktek seperti ini hakikatnya adalah judi. Main kartu juga sama, kemudian pakai karet, dan ini semuanya praktek yang terlarang karena walaupun kecil hakikatnya itu judi. Sebab permainan yang mengandung mukhatarah besar maupun kecil hukumnya dilarang. Tapi kalau dalam toleransi, kalau dalam goror yang kecil masih ditoleransi. Karena ada goror yang tidak mungkin bisa kita hindari. Bapak Ibu dalam transaksi apapun pasti ada gorornya, pasti. Kok bisa Pak? Karena kita nggak tahu hal yang gaib. Anda beli mobil, apakah dibongkar mesinnya? Dibongkar nggak Pak? Enggak. Sehingga Anda ketika beli mobil dinyalain, digas, dicoba, kok normal, beli. Padahal Anda nggak tahu dalam mesinnya itu ada apa, apalagi mobil bekas kan. Mungkin Anda nggak tahu track recordnya kayak gimana. Tapi Anda percaya dengan barang ini setelah Anda lihat. Lalu dari situ dilakukan transaksi. Transaksi ini mengandung goror, tapi goror yang kecil. Beli HP misalnya, dibongkar nggak chipnya Pak? Dilihat IC-nya kayak gimana, dilihatin satu-satu? Enggak. Ketika kita beli HP, cukup dilihat, oh ini sudah memenuhi standar ISO,
iso telepon, iso SMS, iso WA. Nah, beli. Itulah transaksi yang mengandung gharar dan itu ma'ruf di masyarakat. Sampai Syekhul Islam pernah menyebutkan bahwa gharar itu ada bagian yang harus ditoleransi. Andaikan gharar ini dilarang, maka madaratnya lebih besar daripada dibiarkan. Karena kalau semua gharar itu dilarang, orang nggak bisa melakukan akad dan nggak bisa melakukan praktek transaksi sebab ada bagian yang dia tidak ketahui dan itu pasti. Anda beli baju nggak tahu kira-kira nanti ini awet atau tidak, nggak tahu. Berapa lama baju ini akan bisa bertahan untuk dipakai, kita nggak tahu. Dan sisi gharar seperti itu dibolehkan karena nilainya kecil. Baik. Berikutnya berkaitan dengan masalah judi online. Sebenarnya secara hukum syar'i ya sama saja. Karena masalah online maupun offline itu hanya fasilitas. Namun sebenarnya yang lebih penting untuk kita bahas di sini adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah judi online ini. Karena ini semaraknya luar biasa. Terutama bagi mereka yang ingin dapat duit secara instan. Dan itu rata-rata ya pegangannya mahasiswa dan anak-anak SMA, SMP yang mereka ingin mendapatkan duit tapi tanpa bekerja, hanya dengan bermain. Ini memang butuh kerjasama, Pak. Karena dalam hal ini peringatan sudah sampai. Dan berkali-kali para asatidzah sudah menyampaikan judi online harus diperangi, termasuk juga pihak yang berwajib. Polisi sudah berusaha untuk menyebarkan aturan tentang masalah ini bahwasanya praktek judi online itu pelanggaran negara. Sehingga ada sebagian yang ditangkap, ya, terutama bandar-bandarnya. Meskipun masih banyak di masyarakat. Nah, saya berharap dan kita semua berharap semoga pemerintah bisa ngeblok situs-situs judi online. Ya. Cuman sampai sekarang masih tersebar secara diam-diam. Kadang melalui WA, ditawari ini, tawari ini. Ternyata akhirnya judi online. Wallahu a'lam. Terus ada juga pinjaman online. Karena judul di pagi ini judi dan pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online secara hukum sama sebagaimana transaksi utang piutang secara offline. Dan dalam pinjaman online di sana ada riba. Di mana orang yang meminjam nanti dia terkena tambahan nilai bunga tertentu. Memerangi ini gimana? Bisa nggak kerjasama dengan pihak yang berwenang, kepolisian misalnya. Pak, kalau ada orang yang menawarkan pinjaman, boleh nggak nomor itu langsung kita track, kita tangkap orangnya. Karena seperti ini, dia melakukan praktek transaksi kedzaliman yang menyebar di masyarakat. Andaikan itu bisa, insya Allah kerjasama yang baik antara masyarakat yang sadar riba dengan pihak pemerintah yang mengayominya akan bisa memberangus sampai akar-akarnya. Baik, kalau sudah terlanjur gimana, Pak? Kalau sudah terlanjur, butuh kerjasama dengan orang-orang yang ada di nomor HP yang sering dihubungi. Si A pinjem online, pinjol. Begitu terjerat pinjol gimana? Maka dia akan, ini pinjol akan menghubungi mungkin istrinya, suaminya, saudaranya, orang-orang di kantor dan seterusnya. Ganggu terus, diteror. Ya. Ini di mana? Ini tanya ini di mana dan seterusnya. Mereka begitu rajin untuk nyari sasaran. Lebih rajin dibandingkan Bapak Ibu nyari biografi para ulama. Kita kalau belajar nggak serajin itu, tapi mereka Masya Allah untuk hanya ngejar uang puluhan ribu, mereka berusaha sampai demikian, nyebar di mana-mana bagaimana caranya agar bisa mendapatkan data yang lengkap tentang orang ini. Maka butuh kerjasama, sehingga yang jadi korban
tolong dong dia terbuka, sampaikan kepada saudaranya, sampaikan kepada teman-temannya, saya terjebak ini, bisa nggak saya dibantu kerjasamanya? Caranya gimana? Kalau ada nomor yang nagih, tolong jangan ditanggapi. Akan saya tutupi sesuai dengan nominal nilai pokoknya, selebihnya saya nggak akan bayar. Nah, jadinya kalau ada seperti ini, insya Allah jika kita bisa berikan tekanan kepada mereka, semoga nanti mereka bisa mengalah dan hanya minta nilai pokoknya saja. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu ya. Kalau dari sisi fikih untuk online, ya sama sebagaimana yang offline. Demikian sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Jemaah sudah ngantuk? Nah? Belum. Selanjutnya ngapain kita? Makan bakpia. Baik, boleh dimakan. Mau diskusi? Silakan. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Silakan. Terima kasih soal memberikan bidang Ustaz. Ketika seseorang pinjam uang seseorang, kemudian misalkan si A ingin buat tersebut, terus si A ini ngasih bahkan misalnya makanan, pisau apa ini diberikan ingin buat tersebut, si A nya ngasih, tapi belum dibayar kembali. Terus ada lagi ketika pengalaman saya, istri saya itu di operasi itu. Nah, karena saya punya barang makanan, saya kasih ke perawat saya. Itu katanya nggak boleh. Om tidak sama. Kasih sama ibu perawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Untuk kasus yang pertama tadi ya. Bapak bertanya tentang ada orang yang ngasih hadiah berupa pisang ketika utang itu belum lunas ya. Si A pinjam ke si B senilai tertentu, kemudian si A ngasih hadiah pisang. Boleh nggak ini diterima? Coba kita baca riwayat berikut. Kelihatan? Ada? Nggak ada? Belum muncul. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annahu atahu rajulun faqal, ada orang yang mendatangi beliau lalu bertanya, inni aqrabtu rajulan bighairi ma'rifatin. Aku ngutangi seseorang yang sebelumnya enggak aku kenal. Fa'ahda ilayya hadiyatan jazlah. Lalu dia ngasih hadiah yang cukup banyak kepadaku. Qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kau kembalikan hadiah itu atau hitung hadiah itu sebagai pelunasan. Kembalikan hadiah itu atau dihitung sebagai cicilan. Sehingga misalnya A utang ke si B senilai 1 juta. Lalu satu ketika si A ini ngasih ke si B duren. Si B sayang, wah pas banget ini. Ngasih duren masa ditolak. Akhirnya diterima oleh si B. Boleh nggak B menerima itu? Ada 2 pilihan. Tolak atau yang kedua diterima tapi dijadikan cicilan. Sehingga si B harus tanya kepada si A, berapa harga durennya? 100.000. Berarti utangmu tinggal 900.000. Maka duren ini diterima, dianggap sebagai cicilan. Tapi besok lagi jangan ngasih duren ya, nanti utangmu habis kan benar.
Saya nggak dapat duit, cuma dapat durian doang. Dia boleh menerima itu, tapi terhitung sebagai pengurang nilai utang. Maka pisang boleh diterima, namun sebagai pengurang nilai utang. Baik. Yang kedua tadi apa? Dirawat, ngasih perawatnya. Sodakoh ke perawat. Masya Allah. Baik, yang lebih tepat bukan sedekah ya, hadiah. Pasien memberikan hadiah kepada perawat. Ini boleh atau tidak? Kita bagi jadi dua ini perawat. Yang pertama dia ASN. Kalau ASN sama sekali nggak boleh. Karena kita tidak boleh memberikan hadiah kepada aparat, dan ASN itu bagian dari aparat. Apapun bentuk hadiah itu atas layanan yang dia berikan kepada kliennya. Karena aparat sudah mendapatkan gaji dari negara. Yang kedua, dia karyawan swasta. Kalau karyawan swasta, maka ini bergantung kepada kebijakan perusahaan tempat dia kerja. Saya tulis PT gitu aja. Sehingga kalau pihak rumah sakit atau pihak klinik mengizinkan bagi perawat di sini, jika ada pasien yang ngasih makanan atau ngasih sesuatu, silakan diterima. Maka ketika sudah diizinkan oleh pihak perusahaan, hukumnya boleh. Tapi kalau pihak perusahaan tidak pernah mengizinkan, hukum asalnya tidak boleh. Sebab dia sudah mendapatkan gaji dari perusahaan. Oleh karena itu, yang perlu diketahui adalah mungkin Bapak bisa menghubungi atasan perawat. Boleh nggak di rumah sakit ini perawat menerima hadiah dari pasien? Kalau diizinkan, ya Pak, di rumah sakit ini kami sudah mengizinkan, maka insya Allah tidak masalah jika kita ngasih ke mereka sebagai hadiah. Karena ucapan terima kasih, sudah ngasih layanan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Di mana mikrofon? Nah, silakan ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena judi online dan pinjaman online, anak mau nanya satu di judi online alamatnya di pinjaman online alamatnya. Ini bukan pengalaman kan? Bukan, alhamdulillah. Insyaallah. Ini apa namanya pengalaman sekitar. Jadi, Masya Allah, pengalaman sekitar. kalau yang dari judi online bisa ada studi kasus kita di rekan kerja itu ada yang pemain judi online. Nah, waktu itu pada saat itu, jadi anak udah lewat. Pada saat itu kita digaji itu per hari, per hari 50.000, per hari 50.000. Nah, apa namanya? Kita tahu salah satu teman kita itu ada pemain di online. Cuman dia suka minjem ke kita, jadi setiap kali itu suka deposit 20.000. Dia suka minjem ke kita 20.000. Nanti besok saya ganti, besok saya ganti. Iya, entah dia menang atau kalah, pokoknya besok dia ganti. Nah, kita perlu tahu gimana caranya buat kasih tahu ke dia dengan cara yang baik, Ustaz. Karena apa namanya takutnya nanti mau apa-apa jadi jelek, Ustaz. Dia perlu banget, karena ingin nanya soal itu. Soalnya itu jadi permusuhan kita juga, Ustaz. Kalau misalnya kita nggak mau pinjam. Oh, Masya Allah. Yang pertama, Di- pinjam online, Anda diteror kalau nggak nginjem. makanya riset. Oh, Nah, yang kedua, pinjaman online, apa nanti nyebutin merek mobil saja. ya mereknya Panasonic apa mereknya? Oh, Nah, ada yang namanya Shopee Pay Later. pay later ya. Nah, Shopee Pay Later, ini terjadi juga dulu zaman anak jadi musik. Jadi ya dulu pernah jadi musik, teman-teman musik ya ini di sekolah silat juga. Teman-teman musik yang lain itu melakukan apa Pay Later, Shopee Pay Later karena pengalaman kita pada saat itu. Kalau misalnya kita menetapkan setiap tanggal 5 itu harus bayar. Sebelum tanggal 5 itu nggak pernah ada tambahan, nggak pernah ada riba itu. Misalnya kita pinjam ke Shopee Pay Later ini 100.000, kita diizin 5 bulan. Sebelum tanggal 5 kita harus 100.000. Dan emang sebelum tanggal 5 kita bayar 100.000, nggak ada tambahan sedikit pun. Nah itu apakah boleh? Nah itu menjadi salah satu hujah kita bahwasanya, Pay Later boleh, kenapa nggak ada tambahan riba sedikit pun gitu. Nah itu yang harus jadi kita
Kids dua itu tuh. Jadi judi online, gimana caranya kita ngomong ke rekan kerja kita. Yang kedua pinjam online, apakah pay later dengan tanpa pribadi itu boleh seperti Barakallahu fiik. Baik. Memang salah satu di antara resiko amar ma'ruf nahi mungkar itu dimusuhi. Bahkan itu sampai pada seorang nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, di antara resikonya yang itu sudah beliau ketahui dari Waraqah bin Naufal. Ya. Ma ja'a rajulun bima ja'a bika illa udhi. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah sebagaimana yang kau bawa, kecuali pasti dia akan dimusuhi. Tapi itulah konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kadang ada orang yang kita ingatkan dia nggak terima, dan ketika nggak terima memusuhi kita. Padahal kita juga punya kewajiban, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, ubahlah kemungkaran itu. Dan salah satu resiko mengubah kemungkaran adalah kita akan dimusuhi. Sehingga kalau hanya pertimbangan takut dimusuhi, terus kita nggak jadi ingkarul mungkar, maka selamanya amar ma'ruf nahi mungkar dihilangkan di muka bumi. Oleh karena itu resiko ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sebagaimana orang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah resikonya apa? Hilang nyawa atau pulang cacat. Pak, bisa nggak perang jihad fisabilillah tapi tanpa hilang nyawa? Yaitu di kasur, Mas. Atau di mana lagi misalnya. Sehingga kalau Anda yang namanya jihad fisabilillah, namanya perang, itu pasti akan berkonsekuensi kalau nggak hilang nyawa, pulang cacat. Maka konsekuensi seperti ini tidak bisa dihilangkan. Puasa, pasti orang akan mengalami lapar atau haus. Apalagi di daerah yang cuacanya panas dan masa siangnya panjang. Seperti di daerah Timur Tengah, itu, kalau sudah bulan Juli, Ramadan besok bulan apa? April. April itu sudah masuk musim panas. Itu waktunya panjang. Sehingga siang itu bisa sampai 14 atau 15 jam. Siang. Mereka mengalami musim panas, siang hari panas, dan waktunya panjang. Pak, saya pengen puasa tapi nggak haus, nggak lapar. Ya, puasa di kulkas. Konsekuensi seperti ini tidak mungkin bisa dihilangkan. Sebab yang namanya perintah dan larangan itu ada sisi ujian. Bagian sisi ujian itulah yang membuat manusia terkadang merasa berat untuk melakukannya. Oleh karena itu dalam hal ini orang harus punya keberanian untuk tetap melakukannya. Makanya kalau pertimbangannya hanya nanti saya akan dimusuhi, ini bukan pertimbangan yang bisa dianggap untuk menggagalkan. Tapi kalau Anda bertanya gimana cara yang terbaik? Cara yang terbaik adalah sampaikan dalil. Kamu tahu nggak kalau di Quran itu ada 10 sisi larangan judi. Saya bacakan ya, dengarkan, tak ruqyah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Anda bacakan itu. Saya jelaskan selanjutnya 1, 2, 3 sampai 10 seperti yang tadi kita sampaikan. Kamu kira-kira nggak takut kepada Allah kalau nanti akan berhadapan dengan Tuhanmu di hari kiamat? Semoga itu bisa mengingatkan dia kalau ternyata Al-Quran memberikan ancaman yang sangat keras. Dan peringatan yang terbaik adalah peringatan Al-Quran. Itu kalau bicara materi peringatannya. Sehingga materi peringatan yang terbaik gimana? Al-Quran. Nah kalau misalnya Anda khawatir, Pak, tapi saya nanti jangan-jangan salah dalam menyebut ayat, malah jadi blunder. Ya. Atau misalnya malah dilecehkan, akhirnya dakwah itu nggak sampai karena saya nggak fasih menyebut ayat. Anda bisa pinjam misalnya video Ustadz. Ya. Ini loh ada video bagus, coba kamu tonton. Penjelasan tentang judi online. Nah, dia tonton sampai selesai. Dari situ semoga pesan sampai.
Masalah dia tobat dan tidak itu urusan pribadi orang ini. Karena dalam urusan dakwah itu ada dua. Pertama, menyampaikan kebenaran, itu tanggung jawab kita sebagai orang yang punya ilmu kalau ini salah atau ini benar. Yang kedua, memberi petunjuk kepada yang bersangkutan. Untuk yang kedua ini bukan tanggung jawab kita. Maka kalau ada orang yang sudah kita dakwai, ilmu sudah sampai kepadanya, tapi yang bersangkutan tetap tidak mau melakukannya, kita tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya kami tekankan Anda jangan ikut terlibat membantu dia. Sehingga kalau utang 20.000, utang dong 20.000, nanti di akhir tak lunasi semuanya. Dan Anda tahu dengan utang 20.000 itu akan dipakai untuk judi online. Maka terlarang bagi kita untuk memberikan pinjaman kepadanya agar tidak masuk dalam kategori apa? Ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam praktek dosa dan maksiat. Wallahu alam. Selanjutnya berkaitan dengan pay letter tadi. Jika bisa dilunasi sebelum tanggal 5 maka tidak ada denda. Tapi kalau lebih dari tanggal 5 ada penalti, ada denda. Sehingga keuntungan dari penyedia pay letter dia bisa mendapatkan margin dari denda bagi mereka yang telat melebihi tanggal 5. Boleh enggak kita tetap menggunakannya? Baik. Ini seperti yang ma'ruf ya, di masyarakat ada kartu kredit 0% bunga. Kartu kredit 0% bunga, ketika orang withdraw dengan menggunakan kartu kredit ini nggak ada bunganya. Tapi dikasih deadline sampai tanggal sekian, kalau ternyata dia nggak bayar baru kena penalti. Boleh nggak kayak gini? Coba kita lihat riwayat berikut. Di buku yang pernah saya tulis judulnya Ada Apa Dengan Riba, ada penjelasan tentang riba jahiliyah yang pernah disampaikan oleh siapa? Zaid bin Aslam kalau nggak salah. Coba kita lihat di halaman 62. Kita menuju halaman 62. Bentuk-bentuk riba jahiliyah. Zaid bin Aslam, ulama tabi'in, pernah mengatakan, kana riba fil jahiliyah, bentuk riba jahiliyah, ayyakuna lirrajuli 'ala rajulil haq. Ada orang yang punya utang kepada orang lain, si A utang kepada si B. Ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, ketika sudah jatuh tempo, qala, maka si B mengatakan kepada si A, ataqdi am turbi, kau lunasi sekarang ataukah kita tambahkan nilai utangnya? Fa in qadha, kalau dia lunasi ketika itu, akhadha, maka dia mengambil senilai utang yang pernah dia terima. Maka si B mengambil senilai utang yang pernah diterima oleh si A. 0% bunga. Nggak ada tambahan sama sekali. Sehingga kalau deadline-nya setahun, dia bayarkan pas tepat setahun, maka nggak ada tambahan sama sekali. Wa illa zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Tapi kalau ketika deadline dia nggak bisa bayar, maka nilai utangnya ditambah dan masa pelunasannya ditambah. Baik, dipahami ini? Sehingga praktek seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, pay letter itu nanti kalau dibayar sebelum tanggal 5 nggak ada bunganya, tapi kalau lebih dari tanggal 5 kena denda, ini sama dengan riba jahiliyah sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh ya, karena ini praktek riba jahiliyah. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kartu kredit syariah yang tanpa bunga tapi ada biaya admin. Ya.
Berapa biaya adminnya? Kalau biaya adminnya adalah senilai 10% dari nilai utang, ya sama saja itu adalah bunga. Dan setahu saya biaya admin itu mengikuti besar kecilnya nilai utang. Dia kalau nariknya besar, nanti biaya adminnya besar. Sehingga dalam hal ini biaya admin itu adalah riba terselubung, kamuflase riba. Apakah bunga yang muncul dari tabungan di bank halal? Jawabannya tidak halal. Karena akad Anda dengan bank ketika nabung itu akadnya utang. Para ulama mengatakan bahwa rekening di bank yang disebut dengan al-hisabat al-jariyat, yang disebut dengan al-hisabat al-jariyat, ini akadnya adalah akad utang, akad qard. Basic akadnya adalah utang. Sehingga pada hakikatnya ketika nasabah nabung itu sama dengan memberi utang bank. Makanya tabungan nasabah secara regulasi itu menjadi properti bank. Sehingga bank ketika menggunakan itu, mereka nggak pernah minta izin kepada nasabah. Misalnya ada bank yang baru saja berdiri di daerah tertentu. Di wilayah mana misalnya? Kalimantan agak terpencil, ada pemekaran kabupaten. Lalu ada bank A muncul di situ. Nah, kita sebagai orang yang pertama kali nabung datang ke sana bawa uang 100 juta. Saya mau nabung 100 juta. Dimasukkan dalam rekening di bank tersebut. Udah, kita pulang. Tiba-tiba ditelepon, Pak mohon maaf, uang 100 juta ini boleh nggak kita pakai Pak? Ada nggak yang bank kayak gitu Pak? Minta izin nasabah mau pakai duitnya. Ada? Nggak ada. Kenapa bank tidak perlu minta izin? Karena secara aturan, secara regulasi, bahwa tabungan nasabah itu menjadi properti bank. Karena dia jadi properti bank, maka bank diizinkan secara legal negara untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin nasabah. Maka status dari dana ini adalah dana utang. Karena utang itu pindah hak milik. Utang itu pindah hak milik. Sama seperti tabungan. Makanya kalau Anda utang, maka Anda begitu menerima uang tadi, maka uang tersebut 100% menjadi milik Anda. Wallahu a'lam. Silakan. Mikrofon ada di mana? Baik, silakan Pak. Enggak jadi? Jazakumullah khairan atas kesempatan yang kami berikan kepada ya, semoga Ustaz senantiasa berada di dalam naungan Allah. Masya Allah. Amin walakum bimithlin. Amin walakum bimithlin. Jazakumullah khairan atas setiap ilmunya melalui tulisan dan video yang tersebar yang selama ini anak pribadi belajar sama Ustaz. Ustaz, alhamdulillah anak tidak bisa bertanya kemarin di Al-Ukhwah Ustaz terkait dengan syirkainan Ustaz. Syirkainan. Ada dalam syirkainan tiga modelnya berbagai bentuk, misalnya terdiri dari 3 orang, misalnya A model uang, B model peralatan, C model punya tempat. Apakah semuanya ini harus dihitung atau dinilai menjadi uang dulu supaya terlihat porsi modalnya? Ataukah bagaimana cara pembagiannya ketika beban atau rugi akibat pembagian risiko rugi dalam syirkainan mengacu pada porsi modal? Anak baca ini bagus kan? Lalu yang kedua, besarnya modal dalam syirkainan itu kan adalah tidak harus sampai bebas gitu. Nah, jika terjadi modal 100% dan B 0% dalam syirkainan,
Lalu apa yang membedakannya dari akad mudharabah? Sedangkan mudharabah kan sama mudhari dan tak usah 100% dan 0%. Jazakallah. Waalaikumsalam. Baik. Apabila modalnya bentuknya beragam, ada yang uang, ada yang alat, ada yang tempat, maka modal yang tidak likuid harus di appraisal, dihitung nilai. Sehingga kalau di sini ada modal berupa uang, alat dan tempat, maka alat ini dihitung sewa. Karena kan alat tidak habis pakai ya. Dihitung nilai sewa. Berapa nilai sewa dari alat? Misalnya untuk masa kerjasama selama 2 tahun. Anggaplah misalnya nilai sewanya 5 juta. Tempat juga sama, dihitung nilai sewa. Berapa nilai sewa tempat selama sekian tahun? Anggaplah 10 juta. Sedangkan uang, karena dia liquid, maka sesuai dengan nominalnya. Misalnya dia 10 juta. Sehingga perhitungannya berarti 10, 5, 10. Ini kan kemudian menentukan porsi bagi hasil. Porsi bagi hasil. Bagi hasil dibagi 2 dulu. Yang pertama untuk kerja, yang kedua untuk modal. Kerja diberi berapa? Kerja diberi 60%. Terus modal dikasih berapa? 40%. Nah, dari 40% A, B, C karena bentuknya beda, kemudian dikasih yang satu misalnya ini enggak genep ya. 10 atau 15 10. Jadi yang 5 juta dapat 10%, yang 10 juta dapat 15% misalnya. Pak, kok jadinya enggak 2:1? Ya Anda buat 2:1 juga bisa. Berapa jadinya? 17 ya. Misalnya yang paling mendekati ya 17, ini 17. Ini berapa? 6. Iya. Total 40 ya. Iya. Total 40. Ini 2:1 enggak? Enggak, kegedean. Baik, berarti ini 16. Ini 16. Ini 8. Nah, ini ya. Persen ya. 16%, 8%, 16%. Ini kalau perhitungannya mau detail, rigid, sampai di angka terkecil. Nah, kalau mau dibuat seperti ini, silahkan. Jadi kita tahu angka ini dari mana? Dari ini. Modal yang tidak liquid, maka dia dihitung nilai. Sehingga bisa dibuat perbandingan dengan modal yang liquid. Dari situlah maka nanti bisa ditentukan prosentase bagi hasil. Insya Allah di sini paham? Baik. Bagaimana kalau mengalami rugi? Kalau mengalami rugi, sebenarnya kembali kepada modal. Uang itu kalau rugi gimana Pak? Berkurang. Uang kalau rugi adalah berkurang. Alat kalau rugi mengalami penyusutan. Enggak dibayar ketika dipakai. Tempat ketika rugi, ya tidak ada nilai sewa. Sehingga tempat itu dimanfaatkan, tapi pemilik tempat enggak dapat apa-apa. Maka resiko rugi terbagi, terdistribusi sesuai dengan modal. Uang berkurang. Loh Pak, tempat kan enggak berkurang. Iya enggak berkurang, tapi dia dimanfaatkan enggak dapat apa-apa. Itulah sisi kerugiannya. Nah begitu dibubarkan, maka masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau masih ada sisa uang, kasihkan ke si A. Kalau alatnya masih sisa, kasihkan ke si B. Tempatnya belum pindah, ya kasihkan ke si C. Sehingga di posisi masing-masing dikembalikan sesuai dengan awal mula pemiliknya. Dipahami ya? Baik. Selanjutnya, kalau ada bentuk syirkah inan, tapi nilai modalnya berbeda, A sama B. Di situ ada modal A 100%, B 0. Ada kerja
kerja A 0%, B 100%. Kalau seperti ini jadinya mudharabah. Jadinya mudharabah. Ya, meskipun dalam perjanjian disebut syirkainan, nama tidak mengubah hukum. Karena hakikatnya seperti ini porsinya. Maka yang terjadi sebenarnya akadnya adalah akad mudharabah dan bukan akad musyarakah. Masalah nama nggak jadi soal. Mau disebut musyarakah, mau disebut mudharabah, salah nama pun nggak apa-apa. Yang lebih penting adalah paham konsekuensi. Sehingga kalau akadnya kayak gini, dia paham konsekuensinya. Harus ada bagi hasil berdasarkan nilai hasil. Kemudian nanti apalagi misalnya ketika terjadi resiko, masing-masing siap nanggung resiko. Paham konsekuensi itu sudah cukup meskipun tidak tahu namanya. Karena dalam masalah akad tidak disyaratkan harus tahu nama. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan dari Ahmad apabila ada yang ingin bertanya langsung. Satu orang ada sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau kepada tadi ya karena ada concern dan beliau itu lumayan besar nih kayak bisnis itu. Modelnya adalah model masuk penjara dan dia sekarang harus mengganti sendiri oleh pada sebetulnya dia tidak mesti pun dari untung. Hukumnya gimana ya Ustaz? Apakah dia mau mengambil? Kalau itu bagian dia sampai ada belum bisa menyelesaikan tersebut. Yang kedua tentang permainan tadi Ustaz, dan lain juga permainan dengan cucu. Nanti balik lagi tidak diperbolehkan. Dimainkan dengan cucu. Apa ini kalau misalnya dia menang dia dapat dulu, namanya nanti biasa aja. Dikembalikan, jadi nggak ada bayar-bayar ya. Ada transaksi dengan cucunya? Nggak ada. Baik. Ketika ada orang yang punya utang ya, kemudian dia nggak bisa bayar, memang diantara hukuman yang diberikan itu adalah penjara. Sehingga posisi penjara ini sebagai hukuman sosial agar yang bersangkutan punya efek jera. Namun apakah penjara itu bisa menggugurkan utang? Yang benar tidak. Ada pembahasan di buku Ada Orang Utang. Ini berkaitan dengan hukuman bagi orang yang tidak bisa bayar utang, salah satunya adalah penjara. Mana sih? Tapi penjara itu tidak menggugurkan utang. Sebentar saya lupa di mana. Oh, di bawah ya. Utang sengketa utang. Baik. Lupa posisinya. Jadi hanya sebatas di penjara itu tidak menyebabkan utang jadi lunas. Nanti tetap harus dikembalikan. Selagi orangnya masih mampu untuk mengembalikan. Oleh karena itu dalam hal ini jika yang bersangkutan sudah bebas, maka nanti yang bersangkutan punya kewajiban untuk mengembalikan senilai utangnya. Nah, selanjutnya yang berdosa Pak, yang menipu tidak dihukum. Nggak ada yang hilang. Misalnya begini ya, A, B, C. A ngasih kepercayaan ke B, lalu B mempercayakan ke C. Nah, C ini penipu. Dia yang bawa lari uang itu. A nuntut B, sampai akhirnya B dia masuk penjara. Ya? Maka dalam posisi ini, karena B nggak nerima uangnya sama sekali tapi dia dihukum, terus nanti gimana Pak? B punya kewajiban untuk mengembalikan ke si A semampunya.
Dan C yang lari, yang dia tidak terhukum, urusannya tidak selesai di dunia, akan berlanjut sampai akhirat. Maka B punya tabungan dari C, dan B berhak untuk nuntut kepada C besok di akhirat. Ini kalau kita bicara konsekuensi setelahnya. Namun dalam posisi ini B tetap punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada si A. Karena A hubungannya dengan B bukan dengan C. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk kelereng tadi ya. Jadi sebatas permainan seperti ini, selama di sana tidak ada nas yang melarang, hukum asalnya mubah. Sehingga main kelereng baik dengan cucu atau dengan suaminya ya. Atau main kelereng dengan istri ya. Siapa menang kalah nggak jadi soal, hukumnya boleh, terus nanti dikembalikan, tidak masalah. Yang penting tidak ada judi ya. Nanti kalau suaminya kalah, mejeti istrinya, ya nggak boleh ya, karena itu termasuk bagian dari keuntungan karena permainan. Ya. Antara untung dan rugi kan ya. Wallahu a'lam. Cukup. Baik. Yang terakhir bagi hadiah. Hadiah yang pertama, buku Prinsip Hidupku. Pertanyaannya, sebutkan 3 fase pelarangan khamar. Saya ganti hadiahnya. Buku Ada Apa Dengan Riba. Sebutkan 3 fase pelarangan khamar. 1. Sudah angkat tangan duluan ya. Yang pertama sudah namanya mudaratnya lebih banyak daripada Pertama, menjelaskan mudarat khamar lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua, mencegah minum khamar saat sholat. saat sholat nggak minum. Dilarang mabuk ketika sholat, ya. Sehingga orang minum khamarnya kapan? Setelah Isya. Ya. Yang ketiga, Mencegah total. dilarang secara total. Barakallahu fiik. Selanjutnya, sebutkan 10 sisi larangan khamar dan judi. Nah, Sudah ada 10 sisi khamar. Jadi yang pertama itu disebutkan memanggil orang yang beriman. Ya, larangan itu sebagai konsekuensi iman. Nah, yang kedua, mengaitkan judi dan khamar itu dengan perbuatan keji lainnya. baik. Yang ketiga, Ketiga, perbuatan eksyun atau najis perbuatan. Kemudian yang keempat itu adalah amal syaitan. Yang keempat. Amal syaitan. Yang kelima, Allah perintahkan untuk menjauhi. yang keenam, Agar kamu beruntung. ya, yang ketujuh. Ada maksud jahat syaitan untuk permusuhan dan saling membenci. Yang kedelapan, syaitan menghalangi zikrullah. Yang sembilan, menghalangi untuk sholat. Dan 10, Masya Allah. Barakallah. Komplit ya. Barakallah fikum. Jazakallah khairan. Baik, selanjutnya. Apa arti dari kata junub? Makna bahasa kata junub. Hah? Bagian sisi. Kenapa orang junub disebut junub? Karena dia di samping. Di samping masjid. Kenapa orang junub disebut junub? Karena jauh dari ibadah. Baik, alhamdulillah dapat hadiah. Selanjutnya ya. Untuk ibu-ibu. Pertanyaannya, ini hadiahnya Mbak PANB. Semangat ya. Pertanyaannya, apa beda judi dan gharar?
Apa beda judi dan goror? Nah, jangan tahu. Sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judi dan goror, kalau goror ada toleransi, Goror ada yang ditoleransi. ditoleransi. Judi tidak ada toleransi. Satu. Yang kedua, perbedaan yang paling utama. Judi terjadi pada apa? Goror terjadi pada apa? Judi terjadi pada permainan, kalau goror terjadi pada transaksi. Baik, benar jawabannya ya. Hadiahnya Mbak Pia ANB. Mau disedekahkan ke bapak-bapak atau gimana? Hah? Iya. Nggak ada jawaban, baik. Nanti untuk yang jawab ya. Baik, selanjutnya Mbak Pia lagi ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kenapa goror yang kecil ditoleransi. Silakan. Baik, boleh dua yang jawab. Silakan. Tadi Bapak sudah jawab ya. Baik, dapat hadiah ini ya. Sekarang silakan Ibu kalau mau jawab. Bismillah, masih sekali main dia benar dan melakukan dalam sekitar tidak akan ada transaksi yang halal terjadi jika uang kecil terjadi oleh Tuhan. Kenapa? Karena semua disebabkan manusia tidak tahu hal. Masya Allah, baik. Dapat hadiah. Mau bakpia atau buku? Laris bakpia nih. Selanjutnya, buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Pertanyaannya adalah, sebutkan konsekuensi dari nidaul iman. Sebutkan konsekuensi dari nidaul iman. Nah, silakan. Jika ada panggilan, gimana? Enggak jadi. Enggak jadi. Baik, boleh call a friend. Ada yang mau menyempurnakan? Silakan, belakangnya Pak Yudis. Jika ada panggilan yang iman dan yang amanu, maka perintah atau larangan wajib dilakukan sebagai bukti konsekuensi dari suatu iman. Perintah atau larangan yang jatuh setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu Harus dilakukan sebagai bentuk bukti konsekuensi dari suatu iman. Masya Allah, barakallahu fikum, mendapat hadiah ya. Baik. Yang terakhir Mbak Pia. Hah? Dibagi aja, baik. Alhamdulillah, terus sekali ya. Kita bagi. Ini tapi nggak cukup, nanti harus dicacah-cacah dulu. Baru cukup semasjid. Nanas ini mau dihadiahkan nggak? Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.